Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, beredar ya di sebuah sosial media yang mana kemarin ada Mahesa Al-Bantani di Cirebon ya, diituin warga gitu ya, diamankan warga karena sebabnya nggak tahu masalahnya apa ya. Cuman saya dapat info ya di sini. Ada video sebelum Mahesa Al-Bantani nantang Gus Abbas Buntet dan Ustadz Sarip ya. Oke, coba kita lihat videonya sebelum detik-detik Mahesa diamankan warga ya. Dan nanti di akhir video juga ada penjelasan dari Abah Sepuh tentang polemik ini. Kita ambil yang baiknya aja di sini ya, Bapak Ibu. Oke, kita ke videonya. Tunjuk orang yang jelas. Kalau berbicara makam palsu, saya akan buktikan. Tunjukkan makam palsu yang dibuat oleh kebanggaan kalian, dua gerombolan setan mafia bergamis itu. Kelompok kalian saya punya. Tapi yang jelas kita buat kesepakatan. Kalau memang benar pihak Anda, idola Anda pernah membakar makam palsu, buat kesepakatan kalian akan menyerang sahan teman-teman. Kalau saya bicara, saya siap menyuguhkan tempatnya, saksinya. Tidak seperti gorengan kalian kepada Abah Luti, ujung-ujungnya ditarik mana saksinya. Oh, katanya ternyata dari warganya sendiri yang pengen dibalawikan. Ada yang sudah resmi cuma minta restu dihadir Abah Luti yang kena babak belur. Sampai Gus Arya memberikan tantangan yang bisa membuktikan dikasih mobil. Sekarang saya tantang nih, yang paling teriak Nusantara, saya akan tunjukkan makam. Di mana makam itu dibuat oleh gegendok kalian. Tapi saya diam selama ini karena ingin tidak menambahi kegaduhan. Karena kecing-kecing di sarung itu dua tokoh ini, yang merasa ini paham ini. Dan seluruh warga Banten, santri Banten tahu sebenarnya, cuma tidak tahu makam itu yang membuat siapa. Saya simpan. Mana coba jawara yang jelas nih, seperti sekelas Abbas Buntet. Kalau dia berani bersuara, Mahesa tunjukkan satu makam dari pihak kami, saya akan hantam Abbas Buntet. Gua tunjukkan makamnya Abbas Buntet. Khusus Abbas Buntet dan Kiai Sarip, kau speak up, tantang Mahesa agar Mahesa tunjukkan makam itu. Saya akan tunjukkan. Khusus dua orang nih, dan level ngadapin netizen itu nggak jelas. Sarip Kumis, Sarip Rahmat dan Abbas Buntet, tantang saya, berikan saya tantangan untuk menunjukkan makamnya. Tapi saya minta janji, minta syarat. Kalau saya tunjukkan makamnya, saya datangkan saksinya, Anda harus menghantam tokoh yang membuat makam palsu itu. Temui sekarang saya di Kuningan. Kemarahan ini bukan kebencian, karena sakit hati upaya Sultan kami membuat acara haul kalian itu yang kepanasan. Kepalang tanggung saya sudah di Cirebon, di Kuningan. Pantang mundur, saya balik ke Banten kalau harus mundur sama kalian-kalian. Nah, ini ada pertanyaan. Lah, yang banyak ngomong di media suka menghina kiai, merendahkan warga keturunan Indonesia, mereka mengaku majikan, mencoro-corokan kiai. Itu siapa, Pak? Bukannya itu Habib? Itu sih keturunan Ubaidillah yang punya anak bernama Alwi. Lalu keturunannya itu sampai sekarang disebut Bani Alawi atau Ba'alawi. Keturunan ini mulai disebut Habib oleh kakeknya bernama Habib Ali Sakron di abad ke-9 atau ke-10. Habib Ali Sakron inilah yang mempopulerkan panggilan Habib untuk Bani Alawi. Dan beliaulah yang juga memanipulasi dan merekayasa Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad Al-Muhajir. Pertanyaan lagi, kenapa Habib di Indonesia tidak termasuk dzurriyyah Rasulullah seperti yang disampaikan tadi? Karena kakek mereka yang bernama Ubaidillah bukan anak Ahmad Al-Muhajir, generasi keturunan Rasulullah SAW yang ke-9.
yaitu dihitung dari Fatimah. Disinilah keterputusan itu. Ubaidillah adalah nama seseorang yang tiba-tiba dicantolkan oleh Habib Ali Sakron ke Ahmad Al-Muhajir di akhir abad ke-9 Hijriah. Nama Ubaidillah ini tidak tertangkap radar pernasaban selama 550 tahun. Kalau misalkanlah Ubaidillah itu figur yang terkenal, yang masyhur, yang katanya kuburannya juga masih ada. Diakui sebagai orang besar, berilmu, karismatik, wali Allah, banyak santrinya, banyak tokoh yang mengunjunginya. Pertanyaannya adalah, masa iya sih tidak ada yang menuliskan dan mengabadikan namanya sampai sekian abad lamanya? Maka mari kita berpikir itu. Kita diajak berlogika. Jadi yang saya sampaikan ini hanyalah sebagai paparan. Tetap Habib adalah saudara kita, orang tua kita, guru kita. Yang kita masalahkan adalah nasabnya. Kita tidak mengganggu personelnya, tidak. Privasinya juga kita tidak ganggu. Cuma nasabnya yang kita pertanyakan. Pertanyaan berikutnya adalah, kok bisa Habib-Habib itu ada di Indonesia? Nah, ini pertanyaan juga ini. Habib itu datang ke Indonesia pada abad ke-19. Mungkin sebelumnya juga sudah ada. Nah, mereka yang datang ke Indonesia itu didatangkan oleh Belanda dari Yaman. Untuk apa? Untuk membantu bekerja sama dengan pemerintahan Belanda sebagai penjajah. Dan apa tugasnya? Tugasnya adalah mempengaruhi dan meredam perlawanan kiai-kiai dan pribumi yang melakukan jihad melawan penjajahan Belanda. Mereka juga datang secara berkoloni dari Yaman ke Indonesia. Untuk apa? Untuk mengubah nasib tentunya. Karena di negeri Yaman, mereka mengalami kesulitan hidup. Sangat mungkin mereka yang datang ini adalah golongan-golongan kelas bawah, pekerja kasar, tetapi karena wajahnya wajah Arab, maka disitulah dimanfaatkan oleh Belanda. Suruh ngaku sebagai Habib keturunan Rasulullah SAW supaya diterima apa katanya dan dituruti apa maunya. Saya ingin bercerita tentang Pancasila. Nah, ini penting ini. Karena paham-paham yang mengatasnamakan agama, terutama yang mengatasnamakan Islam, paham-paham radikal, nih, tolong catat. Paham-paham radikal semuanya mengharamkan Pancasila. Soheh ini, Pak. Mau bicara yang mana? Mau berbicara tentang Wahabi Salafi, saya pastikan mereka mengharamkan Pancasila. Di sini kalau ada yang berpaham Wahabi Salafi, pasti mengharamkan Pancasila. Mengapa? Karena Pancasila dianggap aturan buatan manusia. Ini postulat dasarnya. Kalau mereka hari ini belum secara tegas mengharamkan Pancasila, mereka masih berpura-pura, Pak. Kalau di sini ada penganut Wahabi Salafi tapi pegawai negeri, mereka karena masih berpura-pura. Karena mereka masih makan dari Pancasila, tapi sebenarnya dalam hatinya mengharamkan Pancasila. Digaji Pancasila. Banyak, Pak, yang berpura-pura dan bahkan menurut saya hipokrit. Mengharamkan bank tapi gajinya disalurkan lewat bank. Mengharamkan bank BNI, bank BRI, bank Mandiri, tapi produk bank yang bernama uang kertas masih ada di dalam dompetnya.
Banyak ini. Bahkan ada Pak mantan teller, teman saya nih, teman kuliah, mantan teller di Bank Mandiri karena ikut pengajian mengharamkan bank sehingga akhirnya dia keluar Pak. Setelah keluar dia jadi supir ojek, supir Grab. Akhirnya dia keluar juga Pak. Ternyata menjadi supir ojek online itu ada GoPay. Ada bank juga di situ. Keluar lagi. Akhirnya dia Pak jualan Habbatus Saudah, obat yang dari Arab. Dia nggak tahu Pak. Habbatus Saudah itu diimpor ke Indonesia berdasarkan letter of credit dari Bank Indonesia. Haram juga seharusnya. Nih, uang kertas. Siapa yang punya uang kertas? Konsep fikih itu adalah tabiun. Kalau di hulunya haram, hilirnya haram. Itu jelas konsep fikihnya Pak. Kalau sampean itu mengharamkan bank, seharusnya sampean uang kertas itu juga haram. Karena itu adalah produk bank. Jelas kok tulisannya Bank Indonesia. Gubernurnya pun tanda tangan Pak, Gubernur BI. Artinya uang kertas itu seharusnya haram. Lah gimana caranya? Gimana ceritanya? Sampean mengharamkan bank, tapi produk banknya dipakai tiap hari untuk beli makanan, untuk dimakan makanan itu. Analoginya begini Pak. Bir itu haram. Bir bintang kayak Angker Bir, Heineken dan seterusnya. Itu haram, jelas. Itu di Al-Quran jelas, khomer, haram. Jadi tukang parkir di pabrik bir kira-kira haram nggak? Jadi tukang parkir di pabrik bir haram nggak? Haram Pak. Karena sampean ikut serta memfasilitasi karyawan pabrik bir yang memproduksi bir, yang memproduksi barang haram, maka penghasilan sampean meskipun dari tukang parkir itu haram. Ini yang disebut dengan tabiut tabiun. Dari hulu ke hilir, turun temurun terus akan menjadi haram. Buka warung nasi di kantin pabrik bir haram nggak? Jualan nasi di kantin pabrik bir haram nggak? Haram Pak. Karena sampean ikut memfasilitasi pembuatan barang haram. Haram Pak. Nah kalau sampean mengharamkan bank, sampean naik haji itu jalan kaki aja. Pesawat maskapai penerbangan itu 100% itu dicicil lewat bank Pak. Nggak ada yang maskapai beli lunasin. Maka naik pesawat pun haram. Gaji pegawai negeri ini semua melalui kelindan bank semua. Bangunan ini bank semua yang terlibat. Haram sampean duduk di dalam ruangan ini. Maka kemudian Darul Iftah, Majelis Ulama Mesir, menghalalkan bank konvensional. Allahu ahallar bai'ah wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ribanya haram, kita sepakat Pak, jelas. Usul fikihnya jelas. Ijma ulamanya jelas. Tapi apakah bank konvensional itu masuk ke barang haram atau tidak? Nah ini kan yang menjadi furu'iyahnya di situ, khilafiyahnya di situ. Nah kelompok radikal yang ingin menumbangkan Pancasila ini, mengharamkan Pancasila ini dan mengharamkan bank ini, mereka tahu Pak, kalau bank di Indonesia ini semua disepakati oleh bangsa Indonesia bahwa itu haram, maka bangsa ini akan ambruk. Oleh karena itu mereka sangat bersemangat untuk mengharamkan bank konvensional dan mengharamkan Pancasila supaya negara kesatuan Republik Indonesia ini ambruk semua. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu dia tadi video yang mana Mahesa Al-Bantani ya, yang mana ngajak diskusi dengan Gus Abbas Buntut dan
Kiai Syarif ya, yang mana tentang katanya makam palsu seperti itu ya. Saya tidak paham juga masalah itu masalah mereka masing-masing ya. Kita di sini hanya penyimak aja, penyimak publik ya, bapak-bapak ibu-ibu. Yang intinya ya kita ambil yang baiknya, buang yang buruk ya, bapak-bapak ibu-ibu. Sekedar tontonan aja gitu ya, jadi nggak usah terlalu dibawa ini banget gitu ya. Kita berdoa aja semoga cepat ya saling memaafkan lah antara Maesa Al-Bantani, Gus Abbas Buntet dan Kiai Syarif ya, bersatu lagi gitu ya, saling memaafkan. Dan tadi juga ada akhir video juga ada seorang Kiai Sepuh ya, yang mana berbicara seperti itu menurut pendapat beliau ya. Ya sekali lagi kita di sini cuma menyimak ya, mendengarkan ya, mau percaya atau enggak ya itu hak kita ya bapak ibu. Oke, kita berdoa ya supaya semua para habaib sehat selalu, yang benar, dan kiai-kiai kita juga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita juga sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.